Oke, baik. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Salam sehat. Pada hari ini akan kita laksanakan ujian skripsi atas nama Saudara Petrus Siswono dengan nomor mahasiswa 1710416510 dengan judul skripsi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu tim penguji pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Ayun Untung Utama SMM, yang kedua ada Ibu Dina Oktaviani SMM, dan yang ketiga ada pembimbing sekaligus penguji Bapak Adi Mursalin SMM. Saudara Petrus, sebelum dimulai saya akan mengingatkan bahwa nanti ketika presentasi batas waktunya hanya 15 menit, ya, hanya 15 menit. Kemudian dilarang bertanya kepada teman sekitar, ya. Terus setelah presentasi selesai diharapkan ditutup share screen-nya, ya. Oke. Kalau sekarang silakan di share screen dulu, ditampilkan dulu. Ini baik, sudah kelihatan nih, tinggal di slideshow nih dibesarkan atau tekan F5. Pak Sadi mau cari jurnal dulu. Itu paling 3 minggu atau 1 bulan keluar. Gimana Pak? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, tinggal kamu slideshow aja nanti ya ketika presentasi. Ini jurnal terakreditasi atau yang jurnal gini, jadi baik Saudara Petrus Siswono, saya persilakan Saudara untuk berdoa dulu untuk kelancaran dari ujian skripsi. Dipersilakan. Baik Saudara Petrus, saya persilakan Saudara untuk mempresentasikan ujian skripsinya 15 menit dari sekarang. Terima kasih untuk host. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat saya tuliskan dan saya selesaikan tepat pada waktunya. Yang saya hormati dosen pembimbing skripsi saya, Pak Adi Mursalin SEMM, dosen penguji Pak Nayun Untung Utama SEMM, dan yang kedua Ibu Dina Oktaviani SEMM. Adapun dari judul skripsi saya adalah pengaruh kualitas pelayanan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Baik. Di bab 1, latar belakang. Alasan saya mengapa mengangkat judul ini, yang pertama karena transportasi yang semakin meningkat di Kota Pontianak. Contohnya di tabel 1.1, jumlah kendaraan di Kota Pontianak yang terdata di Polda Kalbar di tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan BBM yang semakin tinggi, di mana kita ketahui yang memproduksi BBM adalah Pertamina. Salah satunya cabangnya di Pontianak yaitu SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak, yang mengalami penurunan penjualan pada tahun 2019 ke 2020 di SPBU OSO ini. Dapat dilihat pada tabel 1.3. Rumusan masalah, apakah variabel dimensi kualitas pelayanan menurut para suraman berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh faktor kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak.
Manfaat penelitian ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi bagi pembaca dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kualitas pelayanan, sehingga digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pemasaran. Bab 2. Landasan teori pemasaran. Menurut Kotler tahun 2002 di halaman 10, perilaku konsumen. Menurut Peter dan Olson di tahun 2005, keputusan pembelian. Menurut Shimamura tahun 2000. Kepuasan pelanggan. Menurut Kotler 1997 di halaman 10. Menurut kualitas pelayanan menurut Parasuraman 1988 di halaman 23. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu saya yaitu dari jurnal yang saya lihat menurut penulis Teuku Etiansah yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada SPBU Panton Labu Aceh Utara. Yang kedua, Muhammad Thorik, Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada SPBU Pertamina 5461264 di Sidoarjo. Yang ketiga, Mayang Septa Mardiani, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan. Hipotesis. Hipotesis tidak dapat berpengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Kerangka penelitian. Dari variabel kualitas pelayanan, yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, empati, dan jaminan, berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Masuk ke bab 3. Bentuk penelitian. Pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Pengumpulan data diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden untuk diisi berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Populasi yang diambil adalah populasi pada penelitian ini jumlah kendaraan yang aktif digunakan di Kota Pontianak dari tahun 2018 sampai 2020. Dapat dilihat pada lampiran A sebanyak 110.758 dan tingkat signifikan yang diinginkan sebesar 10%. Dari populasi tersebut dapat diambil sampel, yaitu menggunakan teori Slopin dengan hasil Bapak, bentar ya. Ya, ada masalah. Dengan hasil N sama dengan 99,90 dan dibulatkan menjadi 100 responden. Bentar, Pak. Lanjut. Variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu pada variabel kualitas pelayanan dapat dilihat dimensinya yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, empati, dan jaminan. Dilihat indikatornya ada beberapa indikator, penampilan karyawan saat bekerja, kondisi lingkungan di sekitar SPBU. Dan ada indikator di bawahnya lagi. Kemudian variabel kepuasan pelanggan, indikatornya tidak ada komplain atau keluhan terhadap SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Kedua, pelanggan memberikan pujian setelah melakukan pengisian bahan bakar di SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Yang ketiga, pelanggan merasa bahwa SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Yang keempat, tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Teknis analisis data yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis berganda atau uji T,
uji asumsi klasik, uji min. Masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden. Jenis kelamin, laki-laki berjumlah 58 responden, perempuan berjumlah 42 responden. Kemudian usia 18 sampai 25 tahun berjumlah 16 responden, 26 sampai 30 tahun berjumlah 45 responden, 31 sampai 40 tahun berjumlah 27 orang responden, dan kurang dari 40 tahun berjumlah 12 responden. Lebih dari 12 responden. Jenjang pendidikan, SD 18 responden, SMP 22 responden, SMA 31 responden, sarjana 29 responden, dan jenis pekerjaan petani 12 responden, pegawai negeri 14 responden, mahasiswa atau mahasiswi 56 responden, wira swasta 18 responden. Lanjut, rekapitulasi hasil perhitungan. Dapat dilihat faktor kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dari hasil rekapitulasi pada tabel uji min diperoleh yaitu kualitas pelayanan atau X sama dengan 3,70 dengan kategori baik. Kepuasan pelanggan Y sama dengan 3,84 dengan kategori baik. Rata-rata dari keseluruhan adalah 3,77 dan masuk dalam kategori baik. Uji validitas. Uji validitas pada variabel kualitas pelayanan dari setiap indikator atau butir pertanyaan mempunyai nilai rata-rata valid. Dan untuk uji validitas pada faktor kepuasan pelanggan dari setiap indikator atau butir pertanyaan mempunyai nilai rata-rata valid juga. Hasil reliability. Berdasarkan hasil perhitungan reliable menggunakan SPSS 22 dari 100 responden pada variabel X, faktor-faktor kualitas pelayanan dapatlah nilai converge alpha sebesar 0,485 dari output di atas. Bisa dilihat pada nilainya lebih tinggi dari 0,60. Maka dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini reliable. Berdasarkan hasil perhitungan reliable menggunakan SPSS 22 dari 100 responden pada variabel Y atau kepuasan pelanggan, dapat dilihat nilai converge alpha sebesar 0,311 dari output di atas. Bisa dilihat bahwa nilainya lebih tinggi dari 0,60, maka dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini reliable. Lanjut. Uji normalitas. Hasil uji dapat dilihat pada gambar 4.3.3.1 di atas. Maka dapat dilihat grafik normal probability plot menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar grafik normal. Ini terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Lanjut ke tabel berikutnya. Berdasarkan hasil uji Komlorok-Smirnov dengan menggunakan uji ASYMP SIG Totalet pada tabel 4.26 di atas, diperoleh nilai ASYMP SIG Totalet sebesar 0,200. Hal ini berarti menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,505. Maka dapat dikatakan bahwa variabel residual berdistribusi normal. Hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T pada tabel di atas, maka dilakukanlah pengujian hipotesis pertama sebagai berikut. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 0,01 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 10.763 lebih dari 2,227. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima karena variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Uji parsial atau uji T. Berdasarkan tabel 4.3.7.2 di atas, maka hasil uji T pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Variabel bukti fisik hipotesis variabel bukti langsung adalah HO alpha sama dengan variabel bukti fisik
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel kepuasan pelanggan. HO konvert alfa sama dengan 0, variabel bukti fisik mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel kepuasan pelanggan pada variabel bukti fisik dengan tingkat signifikansi 95 alfa sama dengan 0,05. Angka signifikansi p-value pada variabel bukti fisik sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Atas dasar perbandingan tersebut, maka HO ditolak atau berarti variabel bukti fisik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Untuk pada hasil variabel empati sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Atas dasar perbandingan tersebut, maka HO ditolak atau berarti variabel empati mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Pada variabel kehandalan dengan tingkat signifikasi 95%, angka signifikasi p-value-nya variabel kehandalan sebesar 0,503 lebih dari 0,05. Atas dasar perbandingan tersebut, maka HO diterima atau berarti variabel kehandalan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Pada variabel daya tanggap sebesar 0,921 lebih besar dari 0,05 atas dasar perbandingan tersebut, maka HO diterima atau berarti variabel daya tanggap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Pada angka signifikasi pada variabel jaminan sebesar 0,790 lebih besar dari 0,05 atas dasar perbandingan tersebut, maka HO diterima atau berarti variabel jaminan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Hasil uji ANOVA atau uji F. Dari hasil uji F pada penelitian ini didapatkan nilai F hitung sebesar 11.851 dengan angka signifikasi p-value sebesar 0,00 dengan tingkat signifikasi 95%. Alfa sama dengan 0,05. Angka signifikasi p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Atas dasar perbandingan tersebut, maka HO ditolak atau berarti variabel bukti fisik, empati, kehandalan, daya tanggap, jaminan mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil dari tabel di atas, pada tabel 4.3.9.1 model sumaria hasil uji regresi koefisien determinasi. Diketahui R² sebesar 0,736 yang dapat diartikan bahwa pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel X terdapat variabel Y. 3 menit lagi. Hasil uji regresi koefisien dapat dilihat pada halaman 81. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada halaman 81. Kesimpulan, koefisien korelasi berganda sebesar 73,6% menunjukkan korelasi atau hubungan antara variabel tersebut secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil tersebut juga diperkuat berdasarkan uji validitas dan reliabilitas. Jawaban yang diberikan responden pada pertanyaan yang penulis ajukan dalam bentuk kuesioner atau angket penelitian menunjukkan semua item pertanyaan valid dan reliable karena nilai R hitung dari keseluruhan pertanyaan pada uji validitas lebih besar dari R tabel, yaitu 0,196, sedangkan nilai konvers alfa pada uji reliabilitas kualitas pelayanan sebesar 0,485, lebih besar dari 0,60, dan konvers alfa pada uji reliabilitas kepuasan pelanggan 0,694 lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini reliable. Kemudian hasil uji regresi linear berganda masing-masing tiap variabel kualitas pelayanan atau X adalah bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan SPBU, maka akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan atau Y. Saran, berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, melihat pengaruh variabel kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 3,7%, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi kepuasan pelanggan. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap
indikator-indikator yang ada, apakah perlu adanya penambahan atau pengurangan. Yang kedua, kepada penelitian yang akan datang, penulis mengharapkan agar penelitian selanjutnya dapat memperpanjang waktu pengamatan sehingga estimasi model regresi akan lebih tepat dan diharapkan menggunakan model analisis lain. Ketiga, sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diharapkan jumlahnya lebih banyak dan bisa mewakili keseluruhan aspek di SPBU OSO dalam MT Haryono Pontianak yang ada. Keempat, kualitas pelayanan sudah baik. Diharapkan kedepannya bisa lebih meningkat menjadi sangat baik dan semoga bisa memberikan inovasi-inovasi baru dalam kualitas pelayanan agar dapat mempertahankan pelanggan bahkan meningkatkan pelanggan di SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Petrus Siswono. Tolong ditutup dulu. Kita mulai, saya persilakan kepada PowerPoint-nya terlebih dahulu agar sidang skripsi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Karena kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik. Oke. Sesi tanya jawab ini akan dimulai oleh Bu Dina Oktaviani. Bu Dina, dipersilakan. Waktu yang disediakan oleh saudara yaitu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, Petrus. Ya, Bu. Saya waktu offline. Oke, gimana kabar kamu? Baik, Bu. Waktu offline saya ada ngerahkan kamu juga kalau saya nggak salah ya. Iya, Bu, ada, Bu. Kemarin judulnya dirubah nggak kemarin ya? Nggak ada, Bu. Tetap ya? Tetap. Oke. Di samping slideshow. Slideshow-nya di mana? Coba arahkan kursornya di bawah. Oke. Ini di halaman 1, coba dilihat. Itu maksudnya gimana ya? Di lampiran A2 itu di lampiran yang mana ya? Maaf, Bu, kesalahan, salah tulis kali, Bu. Maksudnya salah tulis gimana? Lampirannya, Bu. Salah tepat, salah anunya, kata letaknya. Enggak, coba kamu lihat tuh. Di spasi di alinea kedua. Nah, Bu. Iya, coba dibaca. Transportasi di Indonesia sudah sangat berkembang, seperti transportasi darat, laut, udara. Itu, Bu. Iya, itu kan di bawah itu loh. Nah, dalam lampiran kedua. Nah, itu tuh maksudnya? Ada lampirannya, Bu. Ada. Ada tabel. Di lampiran, maksudnya di lampiran kedua itu maksudnya gimana? Ada lampiran. Itu bertambah itu. Bukan lampiran kedua sebenarnya, Bu. Maaf kesalahannya, Bu. Halaman kedua tadi, halaman 2. Kenapa? Halaman 2, Bu. Jumlah kendaraan. Tuh, betul kan tuh ya. Di Pontianak sudah sangat padat oleh kendaraan setiap tahunnya semakin bertambah. Iya, Dibuang Bu. aja mungkin tuh. Oh iya, Bu. Ya, bukan bertambah itu loh, bertambah. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Maaf kesalahannya, Bu. Nah, ini kemarin yang saya minta tambahkan tabel itu loh. Udah ditambahkan nggak? Tabel apa, Bu? Waktu itu kan ini apa nih, jumlah kendaraan di Kota Pontianak ya kan? Yang saya minta jumlah pelanggannya waktu itu kan, kalau saya nggak salah tuh. Yang iya. Ibu minta pelanggan tetap. Ada nggak? Ada di lampiran, Bu. Di sini nggak dimasukkan kah? Ada, Bu. Mana yang mana? Di paling akhir. Oh, ini ya. Ada, Bu. Ini jumlah pelanggannya cuma segini. Itu pelanggan tetapnya, Bu. Yang tetap. Menentukan dia tetap atau tidaknya itu gimana? Dari saya kemarin kan wawancara, karena dia yang udah beberapa kali ngisi di situ, jadi ada kartunya gitu, Bu. Gimana? Yang waktu hasil wawancara, pelanggan yang di datanya nih, yang di data pelanggan tetapnya nih, udah memang di situ terus ngisinya, Bu. Enggak, kamu dapat jumlah pelanggan tetap tuh kamu tanya satu-satu gitu ya? Enggak, Bu.
Dari kantor sana, Bu. Dari kantornya, perusahaan. Dari perusahaan. Nah, Memang ada rekapan mereka tentang jumlah ada, Bu. jumlah. Kan Ibu minta kemarin yang proposal. Iya, itu makanya. Ini memang data dari mereka. Nah, iya, Bu. Nah, ini sudah. Oke, ini sudah silakan. Ini di luar yang menentukan dia pelanggan tetap itu rank kedatangannya mereka itu berapa kali baru bisa jadikan pelanggan tetap? Dia pakai jadwal, Bu. Pakai jadwal dia per bulan. Biasa tanggal 28, 29 gitu. Apanya? Mereka ngisi atau ngambil bahan bakar di situ. Ini dalam yang menentukan jumlah pelanggan tetap itu apakah yang pribadi ataukah institusi atau seperti apa? Ada yang pribadi, ada yang institusi, Bu. Contohnya nih P2N Kalbar. Itu institusi. Instansi. Yang di nomor 19 ini ada Pino Reza, itu pribadi. Yang mana? Itu data yang mana tuh? Itu di lampiran, Bu. Coba tampilkan. Di sini Kak, Bu? Mana? Lampiran belakang. Nah, lampiran belakang, Bu. Ada kamu masukkan di skripsi kamu? Ada, Bu, ada deskripsi di lampiran. Yang data pelanggan SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak, Bu. Sudah kamu rekap itu ya? Yang merekap kamu apa dari SPBU? Dari SPBU-nya, Bu. Langsung rekapannya sebanyak 66, 68 gitu ya? Iya, Bu, dari sana. Itu di luar yang mereka mengisi. Maksudnya, Bu, di luar mengisi? Maksudnya ini 66 orang hanya dalam 1 tahun. Itu perhitungan dia menentukan itu sebagai pelanggan gitu loh, berapa kali? Dia per bulan, Bu, ngisinya. Ya per bulan, berarti hanya 66 orang selama 1 bulan gitu ya? Yang selalu di situ, Bu, dia selalu ngisi di situ. Misalnya tiap bulan ini bulan Agustus kan, Bu, nanti tanggal 29 dia ngisi, 29 28 tuh ngisi terus. Habis itu bulan berikutnya gitu lagi, Bu. Apakah yang dijatakan pelanggan itu ditandai dengan kartu, ditandai dengan administrasi atau seperti apa? Maaf, Bu, kalau itu kemarin enggak dikasih tahu sih, Bu, yang anunya ditandainya gitu. Cuman ada datanya nih ya, Bu. Terus yang kamu jadikan populasinya yang mana? Apakah secara keseluruhan ataukah hanya pelanggan tetap? Keseluruhan. Ya, belum saya tanya sampel. Keseluruhan, Bu. Keseluruhan. Iya, Bu. Terus yang sampel, yang kamu jadikan sampel siapa? Sampel. Terus, Bu. Pusing kepala saya. Hah? Oh, banyak tuh. Untuk saya. Satu tempat. Yang saya jadikan sampel diambil dari populasinya tadi, Bu. Jadi nggak mesti harus yang tetap gitu ya? Iya, Bu. Berarti siapa aja gitu? Cuman yang sampelnya nih, Bu. Misalnya kan kemarin saya wawancara kan, ada di lampiran situ, ada foto pas saya wawancara, dia tanya dulu, udah ngisi berapa kali? Kan pas kemarin yang waktu proposal, minimal yang dijadikan pelanggan tetap tuh harus udah ngisi sebanyak 3 kali atau lebih katanya. Nah gitu, Bu. Nah itu yang saya jadikan sampel, bukan yang baru ngisi sekali atau 2 kali. Terus kamu wawancara mereka itu gimana? Kan orang kan kadang ngisi, mereka bersedia gitu. Ditunggu, Bu, kemarin. Pas habis, baru yang mau aja sih saya wawancarai. Kamu nungguin di sana atau gimana? Nungguin di sana, Bu. Kamu stay di sana ya? Iya, Bu. Ada lampirannya di sini, Bu. Berapa lama?
Itu satu minggu tuh lebih lah kali Bu, 1 minggu lebih kayaknya kemarin tuh. Kira-kira 1 minggu lebih. Satu hari bisa dapat berapa orang yang kamu wawancara? Biasa enggak tetap Bu, enggak tentu. Iya, kisaran. Ada yang 15 biasa. Satu hari? Kamu suruh ngisi kuesionernya? Ya, gimana Bu? Kuesionernya, kamu nyebar kuesioner kan? Nyebar kuesioner. Terus mereka yang ngisi sendiri atau kamu yang ngisikan? Mereka yang ngisi Bu. Cara kamu berhentiin, Mbak, Pak, singgah sebentar Pak, mau ngisi ini gitu kah? Iya Bu. Kan disuruh gitu, tapi ditanya dulu, udah ngisi berapa kali kemarin itu. Habis itu kalau yang memenuhi standar yang kata Bapak bilang kemarin kan, ada Pak Nayun. Kalau udah bisa 3 kali atau 4 kali ke atas, baru bisa memenuhi standar pelanggan tetapnya. Nah, itu yang mengisi Bu, yang bersedia juga. Oke, 100 orang itu semua bersedia mengisinya ya? Iya Bu, tapi enggak 1 hari sih Bu nyarinya. Sekitar seminggu lah kali. Seminggu, dari pagi sampai sore? Iya, kadang dari pagi, kadang siang. Biasa saya datang siang Bu, kan pelanggannya datang terus di situ. Jadi bukan hanya pelanggan tetap ya? Iya Bu, bukan. Ini halaman 4, tolong sumbernya jangan diturunin ke bawah tuh. Gimana caranya tabel tuh nggak usah terputus gitu. Itu kan jadi satu bagian dalam tabel tuh. Iya Bu, maaf Bu, kesalahan saya. Halaman 4 ya. Iya Bu. Jadi rumusan masalahnya? Maaf Bu, gimana Bu? Rumusan masalahnya itu coba kamu lihat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah variabel dimensi kualitas pelayanan menurut para suraman yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, empati, dan jaminan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU Woso Jalan MT Haryono Pontianak. Kenapa harus masukin menurut para suraman di rumusan masalah? Maaf Bu, disuruh gitu kemarin Bu, menurut siapa? Kata siapa? Baru ini saya lihat rumusan masalah dimasukkan menurut siapa? Karena kualitas pelayanan Bu. Iya, tahu saya. Kan kualitas pelayanan ini saya mengambil menurut para suramannya Bu. Emang ada dari siapa lagi? Enggak tahu juga sih ada siapa lagi. Paling Ciptono itu ada juga. Apa? Ciptono tentang apa? Apa ya kemarin? Sugiono nih. Cuman penelitian para suraman lah yang paling pendahulunya lah Bu. Ngapain dimasukin? Gak usah dimasukin lah. Oh nggak usah Bu. Maaf, iya, dia kan rumusan masalah. Iya Bu, maaf Bu. Apakah variabel? Apakah nggak perlu? Coba diubah bahasa yang baku gitu loh. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Gitu aja. Maaf Bu. Ya. Ini mana ininya penelitian terdahulunya? Ada dibuatkan tabel kemarin Bu. Mana? Coba jelaskan saya ke penelitian terdahulu. Yang menurut Teuku Etiansah nih Bu. Analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU Panton Labu Aceh Utara. Yang kedua tuh ya Bu.
Menurut Torik, pengaruh fasilitas dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU Pertamina 5461264 di Sidoarjo. Yang ketiga, Mayang Septamardiani, analisis pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan pelanggan. Dari ketiga jurnal yang kamu ambil, kira-kira semuanya berpengaruh nggak atau ada yang tidak berpengaruh? Berpengaruh sih Bu semuanya. Semuanya berpengaruh. Karena kualitas pelayanan. Ada 5 indikator lagi. Dengan 5 indikator, jurnalnya tiga-tiganya berpengaruh? Berpengaruh Bu. Jadi hipotesisnya apa? Hipotesis. Saya buka. Ada tadi di Bu. Ada di PowerPoint tadi Bu. Ini Bu. Hipotesis terdapat pada halaman 42 Bu. Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah HO kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Berarti 2 variabel saja? Iya Bu, 2 variabel. Kualitas pelayanan sama kepuasan pelanggan. Tuh, populasinya, balik ke populasinya. Ini kok coba lihat populasi kamu tuh. Kita tunggu Pak Naim sebentar ya. Itu bertentangan loh dengan pernyataan kamu di depan tadi. Kemudian nanti Pak Maulana tadi kayaknya keluar dari room ini. Saya coba panggil kembali. Populasi kamu tuh loh. Kamu menentukan 100 orang tuh apa dasarnya? Itu makanya saya tanya tadi. Kamu bisa menentukan 100 orang jumlah populasi kamu itu dari mana? Dari rumus Bu. Rumus Lopin. Lopin. Lopin Bu. Yang dibulatkan. Populasi, bukan saya tanya sampel, populasi. Bu. Kamu bisa menentukan plak 100 orang itu dasarnya apa? Sumbernya dari mana? Bu.
Saya lupa perbaiki, Bu, populasinya dari jumlah kendaraan yang aktif di Kota Pontianak kemarin. Nah, itu tolong dilihat lagi ya. Bu. Maaf, Bu. Sampel. Penentuan sampelnya dari mana ceritanya ini nih? Masa populasi dengan sampel sama sih? Terus itu ada muncul lagi lampiran A-. Itu maksudnya apaan tuh di halaman 46 itu? Yang tabel nih, gak, Bu? Di halaman 46 itu loh, kamu lihat halaman 46? Itu alinea terakhir itu, kok muncul lampiran A- itu apa maksudnya? Maaf, Bu, kesalahan saya, Bu. Kesalahan saya lagi, kamu. Terus penentuan 100 itu dari mana? Dari rumus Lopin tadi, Bu. Iya, ini 1110.758 itu dari mana? Jumlah kendaraan yang ada di Kota Pontianak, Bu. Nah, itu yang dijadikan populasinya. Oh, iya. Habis itu pakai rumus Lopin dibagikan hasil baginya nih. Terus yang ini tuh apa nih? Yang mana, Bu? Sampel higher nih tuh apa? Itu kalau data yang minimum secara itu yang sudah ditetapkan, Bu. Iya, kamu masukkan di sini untuk apa? Toh kamu ujungnya pakai Lopin juga? Ya, Bu, maaf, Bu. Maaf, Bu. Saya kan nanya kok kamu yang minta maaf sih. Karena kalau yang misalnya 100 di situ saya kan pakai yang 0,5 kan, Bu. 0,05. Terus jumlah variabelnya berapa? 2 terdapat 10. apanya? Maaf, Bu. Belum. Jelaskan kok ada metode pengambilan sampel higher, ujung-ujungnya nggak pakai Slovin gitu loh. Biar lengkap aja kemarin, Bu, biar enak lihatnya. Hah? Biar enak lihatnya. Biar apa? Biar di skripsi ini terlihat, Bu, tabelnya. Kalau Ya, udah tapi apa fungsinya gitu loh? Ya, maaf, Bu. Fungsinya untuk apa? Mempermudah menentukannya, Bu. Menentukan apa? Sampelnya. Loh, sampelnya kamu juga pakai Slovin kok. Jadi perhitungannya tidak ada digunakan sama sekali itu yang di atas tuh. Tabelnya ini untuk menentukan tingkat signifikan yang diinginkan, Bu. Kan tadi menggunakan rumus Lopin terdapat 100 responden dari perhitungannya dan jumlah variabel. Nah, jadi tingkat signifikannya 10, Bu, 10%. Jadi besarnya sampel dihitung pada rumus Lopin tadi. Oke. Saya masih berapa menit, Pak? Enggak? Lewat. Sebentar ya. Jadi apa hasil penelitian kamu? Hasilnya. Apa hasil penelitian kamu? Si mau beli itu tuh beli tadi sana mau.
penelitiannya? Menunjukkan jasa pengisian bahan bakar di SPBU Oslo Jalan MT Haryono Pontianak telah berhasil menumbuhkan keyakinan konsumen mereka bahwa konsumen telah meyakini. Ada pengaruh nggak tuh? Kok pakai regresi sederhana kah? Berganda, Bu. Berganda? Iya, Bu. Kenapa menggunakan berganda? Nih, Bu. Hasil uji regresi linear berganda masing-masing tiap variabel kualitas pelayanan X adalah bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan SPBU, maka akan semakin tinggi juga kepuasan pelanggan. Jadi apa rekomendasinya? Maksudnya, Bu? Apa rekomendasi yang kamu berikan untuk SPBU sana? Rekomendasinya. Berdasarkan hasil kesimpulan pertama, melihat pengaruh pada kualitas pelayanan dan terdapat kepuasan pelanggan sebesar 3,70%, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut, Bu, untuk melihat faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi kepuasan pelanggan. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap indikator-indikator yang ada, apakah perlu adanya penambahan atau pengurangan. Yang kedua, kepada penelitian yang akan datang, penulis mengharapkan agar penelitian selanjutnya dapat memperpanjang waktu pengamatan sehingga estimasi model regresi akan lebih tepat dan diharapkan menggunakan model analisis lain. Yang ketiga, sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diharapkan jumlahnya lebih banyak dan bisa mewakili seluruh aspek di SPBU Oslo dan MT Haryono Pontianak. Di SPBU perlu lebih baik lagi dalam melayani pembeli atau konsumen. Kualitas pelayanannya sudah baik, Bu. Diharapkan ke depannya bisa lebih meningkat menjadi sangat baik. Semoga bisa memberikan inovasi-inovasi baru dalam kualitas pelayanan agar dapat mempertahankan pelanggan, bahkan meningkatkan pelanggan SPBU Oslo Jalan MT Haryono Pontianak. Oke, udah. Cukup, Pak Angga? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dina atas sesi tanya jawabnya. Yang akan kita lanjutkan kepada Pak Nayun, cuman Pak Nayun ini belum ada ya, terus ya. Mungkin kita ke Pak Adi Mursalim. Pak Adi. Pak Adi. Sebentar ya Petrus ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Nayun. Sekarang sesi tanya jawab akan dilanjutkan oleh Pak Nayun. Dan silakan. Pak Nayun, kedengaran suara saya? Saya mematikan tempat Pak Jalfi dulu ya. Oh, iya Pak. Nah, Pak Jalfi, suara Pak Jalfi kedengaran dong? Bisa dimatikan nggak? Di sini tidak ada Pak, tidak ada suara Pak Jalfi di sini Pak. Nah, di sini tidak ada suara Pak Jalfi.
Mungkin di tempat Bapak kali Pak. Bapak mute dulu aja Pak. Nah, gimana kalau sebentar saya matikan gimana nih? Tadi tempat Pak Jalpi itu siapa tadi tuh? Hostnya siapa? Host tempat Pak Jalpi, Pak Jalpi itu Made Pak ya? Rikola Pak. Rikola ya. Iya. Oh iya betul. Oh Meda. Oke. Saudara Siswono. Ya Pak. Siswono. Kedengaran suara saya? Dengar Pak. Oke, siapa aja yang udah nguji kamu? Baru Budina Pak. Baru Budina? Iya. Siapa lagi setelah itu? Setelah itu Bapak sama Pak Adi Pak. Oke. Kamu kan terakhir bimbingan Pak Adi jadinya ya? Iya Pak. Oke. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU. OSO ya? Iya Pak. OSO itu apa kepanjangannya? Usman Sabta Ondang Pak. Usman Sabta Odang ya? Iya Pak. Ondang. Odang, bukan undang, Odang. Iya Pak. Ini pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Ada berapa variabel di sini? 2 Pak. Kualitas pelayanan sama kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan variabel apa? Variabel bebas Pak. Kualitas pelayanan. Bebas. Kepuasan pelanggan variabel terikat. Variabel bebas itu biasanya apa ininya? Apa simbolnya? Huruf X apa? Pak. X. X. Ya. Kalau kepuasan pelanggan? Y. Y. Ya Pak. Kualitas pelayanan di sini ada berapa? Ada berapa X gitu? Atau cuma satu itu aja? 5 indikator Pak. Hah? 5 indikator. 5 indikator. Ya Pak. Bisa disebutkan? Pak. Bisa disebutkan? Bukti fisik, keandalan, daya tanggap, empati, jaminan. Itu menurut siapa itu? Parasuraman Pak. Parasuraman. Ya. Kalau parasuraman itu biasanya bukan dari mulai bukti fisik ya. Mulainya biasanya dari keandalan dia. Iya Pak. Keandalan, ketanggapan, dan terus bukti fisik terakhir malahan itu. Kamu baca dalam buku siapa? Lihat jurnal Pak. Ya jurnal. Iya Pak. Jadi kualitas pelayanan ada 5 indikator ya. Iya Pak. Jadi dia ada X1 sampai X5 gitu. Enggak? Iya Pak. Kalau kepuasan pelanggan ada berapa? Ada berapa maksudnya Pak? Ada berapa variabel? 1 ya Pak. Yang dimaksud kepuasan pelanggan dalam penelitian ini yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk yang diharapkan Pak. Menurut siapa itu? Kotler tahun 2007 di halaman 138. Menurut Kotler ya? Iya Pak. Kepuasan pelanggan. Sekarang kalau kita kan banyak bicara sekarang kepuasan pelanggan ya. Iya Pak. Kepuasan pelanggan itu konsep pemasaran apa yang dianut oleh penggiat bisnis? Jadi selalu kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen, dan kepuasan apa aja lah. Itu konsep apa yang dianut tuh? Memenuhi standar biasanya Pak. Dalam pemasaran itu kan ada 5 konsep, ya. Mungkin saya bisa sebutkan ya. Ada konsep produksi, ada konsep produk,
ada konsep penjualan dan seterusnya ya. Nah, ini sekarang itu penggiat-penggiat bisnis, tapi bukan hanya penggiat bisnis saya kira, organisasi yang profit motif juga demikian, berusaha untuk memuaskan konsumen, memuaskan pelanggan. Konsep apa itu yang dianut oleh mereka? Konsep Oleh penggiat bisnis ini, konsep apa ini? produksi, Pak. Hah? Produksi. Konsep produksi. Jadi yang dianut oleh penggiat bisnis adalah konsep pemasaran ya. Oh, iya, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih inti konsep pemasaran? Apa inti daripada konsep pemasaran apa? Bentar ya, Pak. Inti dari konsep pemasaran apa? Bentar, Pak. Saya cari dulu, Pak. Inti daripada konsep pemasaran Untuk membangun hubungan yang menguntungkan antara brand dengan pelanggan yang ditargetkan, Pak. apa? Untuk Membangun hubungan yang menguntungkan antara brand dengan pelanggan yang ditargetkan. itu konsep pemasaran. Iya, Pak. Tadi saya mengatakan bahwa konsep pemasaran itu selalu ingin memuaskan pelanggan. Ya, Iya, Pak. memuaskan pelanggan. Nah, sekarang kalau pelanggan yang puas itu apa yang dilakukan oleh pelanggan yang puas? Dia akan datang lagi untuk membeli lagi, Pak. Nah, datang lagi dan untuk membeli lagi. Apa lagi? Loyalitas, Pak. Hah? Loyalitas. Loya setia ya. Iya, Itu Pak. sama aja dengan tadi sebenarnya datang lagi itu. Untuk membeli lagi. Apa lagi yang lakukannya? Mungkin dia yang jadi buat media, buat orang ngisi ke situ, Pak. Misalnya ada orang di sini bagus barangnya katanya kan. Terus dibilang ke temannya tuh bisa membeli produk ke situ lagi, Pak. Oh, jadi merekomendasikan lah ya. Iya, Pak. Oke. Tapi kalau misalnya pelanggan tadi yang ngisi bensin kecewa dia misalnya karena pernah misalnya katakan isi bensinnya rupanya menurutnya tidak sesuai dengan apa yang diisi misalnya. Jadi kecewa dia. Apa yang dilakukan oleh konsumen yang kecewa? Komplain kali, Pak. Komplain. Iya. Hal-hal yang lain lagi apa? Tidak mengisi di situ lagi, pasti. Oh, tidak mengisi situ lagi. Apalagi? Kecewa. Kecewa ya. Ya, kecewa tadi yang kecewa maksud saya. Ya, Tidak mengisi lagi di situ, komplain apa? Mungkin dia bisa ngasih tahu ke orang bahwa jangan isi di situ gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kamu tujuan penelitian kamu apa sih? Untuk mengetahui pengaruh faktor kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak, Pak. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kamu mengetahui apakah variabel dimensi kualitas pelayanan itu ada berpengaruh terhadap kepuasan. Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Silakan dijelaskan. Silakan jelaskan. Jawaban yang diberikan responden pada pertanyaan yang penulis ajukan dalam bentuk kuesioner atau angket penelitian menunjukkan semua item pertanyaan valid dan reliable karena nilai terhitung dari keseluruhan pertanyaan pada uji validitas lebih besar dari R-tabel, yaitu itu kan validitas. Yang saya tanyakan ini adalah bagaimana kamu kamu kan menyebarkan kuesioner ya? Ya, Pak. Kuesionernya udah valid lah tadi ya enggak? Ya, udah Pak. reliable ya enggak? Ya, Pak. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa
dimensi kualitas pelayanan ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Dari hasil uji regresi linear berganda, masing-masing tiap variabel kualitas pelayanan bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan SPBU, maka akan semakin tinggi juga kepuasan pelanggan, Pak. Kamu menyebarkan berapa kuesioner, berapa responden yang kamu punya? 100, Pak. Dari mana kamu dapat 100? Dari populasi, Pak. Populasinya berapa? Populasinya Pak. Populasinya berapa? Jumlah kendaraan yang ada di Kota Pontianak, Pak, saya ambil. Berapa itu? Ya. Berapa? Sebanyak 110.758, Pak. Itu semuanya? Iya, Pak. Berapa? 110.758. Dalam istilah metode penelitian 110.000 itu disebut apa itu? Dalam istilah metode penelitian. Terus ya, Pak? Disebut apa kalau 110.000 itu 700? Nah, itu berarti disebut apa itu dalam istilah metode penelitian? Ukuran populasi, Pak. Populasi. Apa sih bedanya N besar dengan N kecil di dalam rumus Lopin? N besar itu ukuran populasi, N kecil adalah ukuran sampel. Ukuran sampel, ya. Jadi tadi kamu sebarkan kepada 100 orang responden, ya? Iya, Pak. Nah, apa yang kamu dapatkan dari hasil pengolahan datanya? Nilai akhirnya apa, Pak? Ya, ya pokoknya ada kamu apa yang bisa kamu dapatkan itu dari hasil penelitian kamu? Ya, Pak. Hasil uji regresi linear berganda masing-masing tiap variabel kualitas pelayanan atau X adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan SPBU, maka akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Apakah semuanya subvariabelnya berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Berpengaruh, Pak. Semuanya? Iya, valid semua, Pak. X1, X2, X3, X4, X5 berpengaruh? Berpengaruh, Pak. Kemudian secara simultan berpengaruh juga? Ya, Pak, simultan. Secara parsial berpengaruh? Tidak ada yang tidak berpengaruh, ya? Nah, coba jelaskan. Kalau secara parsial? Secara parsial nilai SIK untuk pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 0,01.
kurang dari 0,05 dan nilai terhitung sebesar 10.763 lebih besar dari 2,227. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima karena variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, Pak. Itu secara signifikan, secara simultan. Parsial tadi, Pak. Parsial kan ada X1, X2 sampai X5. Kalau simultan cuma kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kualitas pelanggan. Kalau secara parsial kan X1 gimana pengaruhnya, X2 gimana pengaruhnya, ya kan? Iya, Pak. Secara parsial, Pak. Secara parsial, angka signifikansi p-value pada variabel bukti fisik 0,00 kurang dari 0,05. Atas dasar penelitian tersebut, maka H0 ditolak atau berarti bukti fisik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Kemudian variabel empatinya sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Atas dasar penelitian tersebut, maka HO ditolak atau berarti variabel empati mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Kemudian kehandalan sebesar 0,503 lebih besar dari 0,05. Atas dasar penelitian tersebut, maka HO diterima atau berarti variabel kehandalan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Variabel kehandalan yang tidak mempunyai pengaruh, Pak. Jadi tidak pengaruh ya? Ya, Pak. Lanjut. Yang variabel daya tanggapnya sebesar 0,921 lebih besar dari 0,05. Atas dasar penelitian tersebut, maka hal diterima atau berarti variabel daya tanggap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Kemudian pada jaminan sebesar 0,790 lebih besar dari 0,05. Berarti variabel jaminan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Jadi berapa yang tidak pengaruh tuh? Yang tidak berpengaruh 3, Pak. Jadi hanya dua yang berpengaruh? Ya, secara parsial, Pak. Secara signifikan? Secara signifikan, Pak. Secara simultan? Secara simultan, Pak, nilai F hitung sebesar
115.851 dengan angka signifikasi p-value sebesar 0,00 dengan tingkat signifikansi 95%, alfa sama dengan 0,5, angka signifikansi p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Atas dasar perbandingan tersebut, maka HO ditolak atau berarti variabel bukti fisik, empati, kehandalan, daya tanggap mempunyai pengaruh yang signifikasi secara bersama-sama terhadap variabel kepuasan pelanggan. Udah? Ya, Pak. Oke. Saya kira cukup sekian Pak Angga. Ya, baik, terima kasih Pak Nayun. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Nayun, ditunggu ini ya, Stefani Endresta di room sebelah. Oke. Pak, selanjutnya kita lanjutkan dengan Pak Adi Mursalin. Untuk Pak Adi. Pak Adi Mursalin. Sebentar ya, Petrus ya. Iya, Pak. Untuk Stefani mungkin bisa Selamat siang Pak Adi. Oke, silakan lanjut lagi. Enggak? Pak Adi. Ya. Ya, sekarang sudah masuk ke giliran Pak Adi. Dipersilakan Pak Adi. Ya. Oke, selamat siang, Petrus. Siang, Pak. Nah, tadi dari Bu Dina ada perbaikan apa? Ada penambahan tabel, Pak. Tabel apa? Lampirannya yang dibuang, Pak. Gimana? Ada yang dibuang lampirannya. Oh iya, terus lagi. Sama notnya apa? Ya, Pak. Sama apanya? Sama di rumusan masalah, Pak. Masalah. Asli gimana? Kan punya saya, apakah variabel dimensi kualitas pelayanan menurut para suraman berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU OSO Jalan MT Haryono Pontianak. Tapi Ibu Dina suruh tidak perlu pakai variabel dimensi kualitas katanya. Ya langsung apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU Jalan MT Haryono Pontianak. Atau bagaimana pengaruh kan? Ya pakai apakah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan kan gitu kan? Bagus kan? Kalau pakai apa kan jawabnya ya atau tidak juga ya, ya tidak atau bagaimana pengaruh pelayanan terhadap itu kan? Oke, terus apa lagi? Tadi ditanya juga Pak, anunya apa? Populasinya. Nah, gimana? Siapa populasinya? Udah saya sampaikan Pak, katanya ada tabel nggak? Ada Bu, saya bilang. Oke. Kalau dari Pak Nayun apa? Kalau dari Pak Nayun, ada yang tadi. Konsep pemasaran tadi Pak, disuruh cari konsep pemasaran. Nah, hanya itu ya? Iya Pak. Nah itu nanti bisa cari buku Kotler ya, beli Kotler atau pemasaran ya. Ada banyak buku pemasaran yang menjelaskan tentang konsep pemasaran atau apa gitu kan. Nah, nanti dari Pak Nayun itu diperbaiki dan dari Pak Budi juga diperbaiki itu ya. Iya Pak. Nah, ya.
Oke, Hidayat dan Bapak ya itu ya. Oke, Pak Angga. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Adi. Saudara Petrus, sebentar lagi akan saya umumkan hasil dari ujiannya. Harap tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Keluar dari Zoom ini. Tambahkan masih. Baik, Saudara Petrus, saya akan mengumumkan hasil dari ujian skripsinya. Pada hari ini telah kita selenggarakan ujian skripsi atas nama Saudara Petrus Siswono dengan nomor mahasiswa 1710416510, bahwa tim penguji pada hari ini sepakat bahwa ujian dari Saudara Petrus tetap harus diperbaiki, revisi, ya, Pak. Dan juga hasilnya saudara selamat, saudara lulus, ya. Terima kasih, Pak. Saudara lulus dengan nilai hasil dari bukan dari tim penguji yaitu A, ya. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin sebelumnya Pak Adi Mursalin mau ada kata sepatah dua patah kata untuk Saudara Petrus. Selamat ya Petrus ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa dengan alma mater ya. Jangan Iya, Pak. puas, selalu belajar ya, perbaiki ya. Iya, Pak. Hanya itu aja Pak Angga. Jangan lupa alma mater. Baik, terima kasih Pak Adi. Dengan begitu, Saudara Petrus Siswono sudah berhak menambahkan gelar di belakang namanya menjadi Petrus Siswono SM, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Selamat, Pak. iya, dijaga nama baik alma mater seperti yang Pak Adi bilang, ya. Selamat, sukses terus ke depannya. Semoga jadi anak yang selalu berbakti pada orang tuanya, ya. Amin. Baik, terima kasih. Begitu saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak.